kematian tiba, tidak perlu packing koper. Datang telanjang, kata Allah, yuk pulang, telanjang. Sesederhana itu kok. Jadi orang-orang yang sibuk dengan keserakahannya, terus ya memupuk keserakahan terhadap yang dia ingin, memupuk kebencian pada yang dia tidak ingin, dia lupa kalau dia datang ke sini telanjang, pulang tuh telanjang. Supaya lebih sopan sedikit, ya dibungkus pakai kain kafan. Itu supaya lebih sopan sedikit, dibungkus pakai kain kafan. Jadi datang telanjang, pulang juga telanjang. Tidak perlu pamitan. Jarang orang mau mati pamitan. Pernah gak ada orang mati pamitan? Jarang. Tidak perlu dan tidak bisa pamitan pada siapapun. Entah tugasnya sudah selesai, entah tugasnya belum selesai, gak ada waktu pamitan. Pertanyaan besarnya sekarang, kemana jiwa pergi? Itu pertanyaan besarnya. Kemana arwah ini pergi? Karena kalau jiwa sudah keluar dari tubuh kan ganti nama juga. Namanya arwah. Nah, kemana arwah ini perginya? Ini pertanyaan. Kalau tadi mau berangkat ke Bali, jelas pesawatnya, jelas di Balinya berapa lama. Tapi mati, ini jiwa kemana perginya? Pernah gak mikir? Maka di Quran kenapa ada kata-kata begini? Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat. Aku lebih dekat kepadamu, tetapi kebanyakan manusia tidak melihat. Itu kan diabadikan dalam Quran surat Al-Waqiah itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsirun. Walakin la tubsirun, dan kebanyakan manusia la tubsirun. Kebanyakan manusia enggak tahu jalan. Pernah enggak ada orang bertanya, nanti kalau sakaratul maut ya saya seperti apa? Apakah saat sakaratul maut nanti saya melihat? Apakah saat sakaratul maut saya tidak melihat? Kalau saat sakaratul maut saya melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Pernah gak ada orang nanya begitu? Gak ada. Gak ada. Detil-detilnya seperti itu gak pernah ada orang nanya. Mohon maaf. Saya waktu belajar spiritual, pertanyaan abadi yang ada dalam diri saya itu, saya nanti kalau mati, apakah saya dalam keadaan melihat? Apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Karena itu alamat. Kalau mati dalam keadaan buta, kata Quran, waman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia lebih buta lagi di akhirat. Gak lihat di dunia, gak lihat di dunia, di akhirat. Aneh kalau orang mengajarkan, katanya melihatnya nanti aja di akhirat. Padahal ayatnya jelas mengatakan siapa yang tidak lihat di dunia tidak akan lihat di akhirat. Pertanyaannya, apa yang harus saya lihat? Tentu saja kampung asal kita, tentu saja alamat kita. Alamat kita apa? Alamat kita adalah Allah. Karena kita asal dari Allah, kembali kepada Allah. Alamat kita adalah Allah. Nah, jiwa ini istilahnya banyak. Saya menemukan dalam bahasa Sanskerta, jiwa itu jiva. Saya menemukan dalam bahasa Inggris soul. Saya menemukan dalam bahasa Jerman soul. Saya menemukan dalam bahasa Yunani psyche. Makanya psikologi. Nah, itu. Jadi aneh ya. Ada ilmu tentang jiwa. Ada dokter jiwa. Ada rumah sakit jiwa. Padahal jiwa teka tingali. Gak apa-apa. Gak usah usil. Nah, dalam bahasa Arab jiwa itu disebut al-nafs. Nafs. Dalam bahasa Ibrani nefesi. Nefesi itu dari nafs juga. Nah, kok dalam bahasa Arab ini kok kata jiwa jadi nafs, nafs, nefesi. Ini dekat banget dengan bahasa Indonesia, nafas. Hebat ya? Itu. Makanya sebetulnya ya ada nafas itu sering dikaitkan dengan nafsu.
Ada nafsu birahi, ada nafsu amarah, dan lain-lain. Nafs. Nah, nafs itu sering disebut diri. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Makanya konsepsi tentang Tuhan ya dalam agama Islam leluhur kita menyebutnya tiga, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu semuanya disebut ruh. Bagian dari ruh itulah Nur Insan, itu yang kemudian disebut dengan nafs, itu yang disebut dengan jiwa. Nah, dikaitkan dengan nafas, itu keren sekali ya, luar biasa, karena itu adalah daya hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana jiwa pada saat kita mati? Nah, jadi yang kotak ini adalah tubuh jasmani. Yang warna biru itu adalah Nurullah. Ini sekedar animasi pembelajaran. Yang warna ungu itu adalah Nur Muhammad. Nah, yang jiwa, yang Nur Insani itu adalah yang warna merah. Jadi Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu keseluruhan disebut ruh. Nah, bagian dari ruh itu namanya jiwa. Nah, ini yang warna merah. Itulah diri sejati kita. Itu nafs, itu diri. Makanya ruh dengan nafs dalam Quran berbeda. Jadi sejarahnya begini. Ketika di kandungan ibu, ya, ada jasmani, ya. Nah, setelah jasmani itu selesai dibangun dengan sempurna, kata Allah dalam Quran, aku tiupkan ruhku. Nah, tetapi yang ditiupkan saat itu cuma dua. Satu Nur Insan, dua adalah Nurullah. Nur Muhammadnya belum. Tidak perlu wasilah di luar. Nah, Nur Muhammad itu kapan masuknya? Itu tepat pada saat kepala nongol. Nah, begitu lahir ke alam dunia, tubuh jasmani sudah sempurna seperti ini, ruh sudah ditiupkan lengkap. Ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah, pada saat kita tidur seperti ini, nah, Nur Insan itu keluar. Nah, Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam diri. Tinggal dalam diri. Makanya hati-hati kalau tidur. Makanya begitu bangun dari tidur ya bersyukur. Ya, Nur Insan balik lagi. Kalau tidak balik lagi ya itu ya kehilangan sukma. Jadi walaupun bernapas kalau kehilangan Nur Insan ya tidak menjalani kehidupan. Nah, makanya ketika sudah bangun Nur Insan balik lagi. Nah, ketika mati, nah ini mati. Kalau mati dalam keadaan tidak tahu jalan pulang, Nur Insan ini ditinggalkan dalam tubuh. Nurullah dan Nur Muhammadnya keluar. Nah, inilah mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Nah, ketika kita mati harusnya begini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan gumulung meninggal. Keluar semuanya. Sehingga tubuh ini kosong. Nah, tubuh yang telah berhasil mengantarkan ketiganya menjadi gumulung manunggal, innalillah wa inna ilaihi rajiun, tubuh ini diterima dengan senang hati oleh bumi. Maka tubuhnya itu tidak lama di bumi. Hanya 40 hari sudah diterima oleh bumi. Nah, itu namanya mulih kajati mulang ke asal. Nah, sempurnalah kembali ke alam asal. Nah, inilah yang disebut dengan keabadian. Gitu. Nah, semua manusia itu ingin agar dia bisa mencapai keabadian yang semacam ini. Nah, tetapi banyak yang tidak tahu caranya. Disitulah perlu bimbingan seorang guru. Guru yang sudah mursyid tentu saja. Guru yang sudah mengalami. Bukan orang yang mengajarkan kita nyebrang ke laut sementara dia sendiri belum pernah nyebrang laut. Ya, tetapi kok banyak yang percaya ya sama dia. Luar biasa. Paham ya? Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi kemana jiwa itu pergi? Tentu saja jiwa itu menyatu kembali ke alam asalnya. Memenuhi ayat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke kekosongan kembali.
Bisa mengerti? Oke, kita lanjutkan. Nah, gimana caranya supaya jiwa itu tahu tempat asalnya? Disitulah kita harus latihan mati selagi hidup. Nah, itulah pentingnya kita latihan mati selagi hidup. Gitu. Baik para sahabat. Ini episode yang berbeda. Saya akan cerita tentang kematian secara utuh sekarang. Kematian itu sesungguhnya adalah pengingat. Ulangi, kematian itu sesungguhnya adalah pengingat. Mengapa begitu? Kematian itu selalu dekat. Dan kematian itu persis seperti bayangan kita. Iya. Pernah gak kita berpisah dengan bayangan? Gak pernah. Nah, kematian itu dekatnya dengan kita seperti bayangan dengan kita itu. Kematian itu. Cuman kita mungkin tidak menyadarinya. Tetapi kematian itu mengikuti terus dari saat pertama hidup sampai hingga terakhir. Makanya kematian tidak memandang usia. Oh, kematian hanya untuk gogo tadi. Ya, memang kebanyakan sih di usia itu. Karena tubuh tidak layak pakai lagi. Gitu. Tetapi kan ada juga bayi mati. Ada juga orang yang usianya belasan tahun meninggal. Ada juga umur likuran meninggal, kan gitu. Ya. Jadi tidak memandang usia. Nah, kematian itu adalah proses. Sebagaimana hidup adalah proses. Dan mereka berjalan bersama. Jadi kematian dan kehidupan itu bukan sesuatu yang terpisah. Persis seperti dua roda yang bergerak membawa itu. Gerobak. Coba, gerobak yang ditarik oleh delman. Kalau rodanya cuma satu, gak jalan. Karena rodanya dua, jalan. Nah, kehidupan dan kematian itu seperti itu. Ya, berjalan beriringan seperti dua roda yang menggerakkan delman. Jadi bergeraknya delman karena ada dua roda. Tidak ada kematian kalau tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan kalau tidak ada kematian. Jadi kematian dan kehidupan itu seperti kita dengan bayangan. Jadi pahami bahwa sebetulnya kematian itu bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan. Lihat saya semuanya. Sekarang saya sedang bernapas. Napas itu cuma dua. Masuk dan keluar. Masuk dan keluar. Saat napas masuk saya hidup. Saat napas keluar saya mati. Saat napas masuk saya hidup. Saat napas keluar saya mati. Jadi sebetulnya sekarang kalau disadari kita ini sudah mengalami hidup mati, hidup mati, hidup mati terus menerus. Sehingga saat kita keluar napas gak masuk lagi disebutlah napas yang terakhir. Makanya orang meninggal sering disebut telah menghembuskan napas yang terakhir. Artinya napas keluar gak balik lagi. Kemana napas ini? Bukankah ke sini? Kemana napas ini? Bukankah ke sini? Ke sini. Udah gitu aja. Mati cuma begitu kok. Napas ke sini, nggak balik lagi. Kemana napas? Ya ke sini. Gitu aja. Pikirkan. Disitulah kita harus tahu dan sadar. Orang yang mengatakan Allah itu sebagai sosok yang ada di langit, gak masuk akal. Bagaimana belum bisa menjangkau? Tuh di sudut sana. Di sudut. Ada nyamuk sedang bertelur. Tidak mungkin dia bisa bertelur tanpa kehadirannya. Kalau beliau sosok, bagaimana bisa menjangkau semuanya? Maka beliau bukan sosok. Beliau adalah ini. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Makanya beliau menyebut Rabbul Alamin, sang keberadaan, sang kehadiran. Kehadirannya saja sudah cukup membuat segala sesuatu terjadi. Loh, kok kita tidak pernah merasakan kehadirannya ya? Ada yang salah tuh belajar agama. Jadi kematian itu proses, hidup juga proses.
Nah, kematian dan kehidupan berjalan bersama seperti dua roda yang membawa delman. Dan delman tidak akan bergerak kalau cuma satu roda. Jadi kehidupan dan kematian itu sebetulnya ada sekarang bersama kita. Ya, buktinya napas kita. Makanya ini listrik nih, ya lampu ini. Kalau dipoto pakai stroboskop, kita akan lihat nih, lampu ini hidup mati, lampu ini hidup mati loh. Saking terlalu cepatnya kita tertipu. Seakan-akan lampu ini hidup terus. Padahal tegangan PLN itu adalah dari 0 naik ya 220 akar 2. Turun 220 akar 2. Naik lagi 220 akar 2. Itu namanya tegangan maksimum minimum. Fix to fix. Jadi kadang-kadang 0. Kadang-kadang naik. Disebutnya juga arus bolak-balik. Bukan arus searah. Karena bolak-balik berarti tegangannya itu suka bolak-balik. Polaritas listriknya di dalam pembangkit generator itu bolak-balik. Ngerti apa tidak? Pasti nggak ngerti. Oleh itu nggak usah dipikirin. Kalian nggak belajar. Pusing kalau dengar saya ngomong fisika, ya. Nggak usah. Pokoknya saya yakinkan kalau listrik ini hidup mati. Cuman frekuensinya 50 Hz di Indonesia. Di Amerika lebih keren lagi. Frekuensinya 60 Hz. Artinya frekuensi 60 Hz itu apa artinya? Dalam 1 detik itu terjadi hidup mati 60 kali. Saking cepatnya kita merasa hidup saja. Itu tipuan. Nah, sama seperti napas kita, saking cepatnya kita ngerasa hidup terus. Padahal kita hidup mati. Cuman karena tidak disadari, kita tidak pernah menyadari kalau kita sekarang sudah mengalami hidup mati. Baru sadar kalau nanti gak balik lagi. Itulah pentingnya kita belajar hening. Yuk, yang belum belajar sholat khusyuk, ikut belajar sholat khusyuk. Gimana caranya sholat dalam keheningan? Enak. Karena kita semua dengan kesadaran penuh, berdenyut berdetak di pusat kesadaran murni kita. Jadi kesimpulannya, hidup tidak bisa ada tanpa kematian. Kematian juga tidak ada tanpa kehidupan. Ulangi ya, hidup tidak bisa ada tanpa kematian. Jadi kalau begitu kematian juga tidak ada tanpa kehidupan. Paham sampai sini? Oke, baik. Siapa yang menginginkan kehidupan dan siapa yang suka menolak kematian? Tahu? Siapa? Pikiran. Yang suka menginginkan kehidupan terus dan menolak kematian itu siapa? Pikiran. Apakah pikiran diri kita yang sebenarnya? Bukan. Kita itu bukan pikiran, kita juga bukan tubuh. Kita yang sebenarnya adalah kesadaran. Makanya orang yang hidupnya dikendalikan oleh pikirannya, tidak pernah dikendalikan oleh kesadarannya, maka yang terjadi dia didominasi pikiran. Nah, pikiran itu pengennya hidup seumur-umur, gak mau mati. Makanya pikiran itu gampang sedih. Ketika hidup senang banget, ketika mati sedih banget. Siapapun orang yang masih dikendalikan oleh pikirannya tidak akan keluar dari siklus itu. Sedih banget, gembira banget. Sedih banget, gembira banget. Itulah benar salah. Itulah baik buruk. Buatan siapa? Buatan pikiran. Jadi oleh karena itu maka kita harus belajar untuk mengendalikan pikiran. Itulah pentingnya kita belajar meditasi, kita belajar hening, belajar hening cipta. Sesekali kita belajar memberikan waktu pada pikiran untuk istirahat. Sampai di sini mengerti? Ya. Jadi siapa yang menginginkan kehidupan terus-menerus? Pikiran. Siapa yang suka menolak kematian? Pikiran. Nah, sepanjang orang dikendalikan oleh pikirannya, siapapun yang mati dia tolak. Maka keluarlah bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita. Siapa yang berduka cita? Pikiran. Apakah itu dirimu? Bukan, itu diri palsumu. Kalau orang yang berkesadaran, gak gitu doanya. Semoga almarhum almarhumah pulang dengan sempurna dalam liputan cahayanya yang agung. Memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asal dari Allah kembali kepada Allah. Jadi orang yang cerdas itu cara berdoanya juga beda.
Nah, ketika seseorang itu menolak kematian, berarti dia sedang bertentangan dengan hukum alam. Keinginan untuk hidup terus ternyata bukan hanya dimiliki manusia. Hampir semua makhluk hidup ingin hidup terus. Sebetulnya pohon itu takut mati. Pernah ngobrol sama pohon? Takut mati. Makanya pohon itu suka ngomong, tolong dong saya disiram. Suka dengar gak pohon ngomong begitu? Mereka itu sebetulnya ngomong dengan bahasa mereka sendiri. Cuman kita gak ngerti. Itu yang namanya bunga di rumah itu ngomong kok, tolong dong saya disiram. Ketika ada daun-daun kering, dia bilang, tolong dong saya dirawat. Itu kalau pohon dirawat, daun keringnya diambil, yang kuning-kuningnya diambil, seneng banget itu pohon itu. Besok berbunga. Gitu gak kalian dengan pohon? Jadi siapa yang menolak kematian, berarti dia bertentangan dengan hukum alam. Ternyata semua makhluk di semesta ini pada dasarnya semua ingin hidup lama. Termasuk pohon. Tetapi kalau pohon pengen hidup lama, pohon bisa dimaafkan. Karena pohon tidak punya kesadaran. Tapi kalau manusia itu pengen hidup lama, tidak siap mati, selalu ingin melanggengkan kehidupan, kayak pohon. Ini akibat tidak punya kesadaran. Nah, disinilah lagi-lagi ya. Jadi lagi-lagi apapun yang kita pelajari ketika belajar agama sebenarnya kan intinya meningkatkan kesadaran. Jadi kesimpulannya manusia itu harus terjaga. Jadi kita ini sekarang harus merasakan kehadiran kematian itu dan bisa dirasakan lewat napas kita. Nah, kenapa kita tidak merasakan? Karena kita terlalu berisik dalam kehidupan ini, tidak punya waktu untuk bisa memberikan jeda untuk kita hening. Jadi kesimpulannya kematian dan kehidupan itu keduanya bersama. Persis seperti dua kutub ekstrim, tetapi itu satu energi. Hidup adalah kekuatan aktif, sedangkan kematian adalah kekuatan pasif. Dan hidup itu seperti listrik positif. Kematian itu seperti listrik negatif. Dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Begitu memisahkan listrik positif dan listrik negatif, lampu tidak menyala. Nah, bagi orang yang sadar, kehidupan dan kematian itu biasa. Ya biasa. Menjadi tidak biasa karena dibuat tidak biasa. Betul nggak? Pokoknya kematian itu dibuat sedemikian dramatisnya. Betul nggak? Bahkan ada banyak upacaranya, betul? Kalau ada kematian, ambulan datang, upacara itu, upacara ini, dibuat dramatis. Dan hampir semua orang menganggap kematian itu sebagai sesuatu yang negatif. Jarang memandang kematian sebagai sesuatu yang positif. Disitulah perlu belajar agama supaya kita bisa memandang kematian itu sebetulnya adalah hal positif. Nah, oleh karena itu setelah dapat ceramah dari saya ini, kita menjadi tidak takut mati lagi. Nah, biasanya kalau dengerin khutbah kematian seperti ini, bergetar nggak? Bergetar nggak? Ada nggak dalam diri sekarang takut akan kematian? Ada? Awas, hati-hati. Ya, takut kematian tidak akan membantu kita untuk mati pulang kepada Allah. Jangan takut. Orang yang takut kematian itu karena masih ingin hidup lama, berarti dia masih menolak. Apapun yang kita takuti berarti kita masih menolak. Hati-hati ya. Nah, sekarang mari kita sadari dan kita pahami bahwa kematian akan terjadi setiap saat. Bahkan mungkin sesaat lagi kita akan mati. Nah, kesadaran ini akan membantu kita menjalani momen saat ini di sini sedalam mungkin. Makanya orang-orang yang selalu berfokus pada saat ini, di sini, sekarang, memahami the power of now, memahami kekuatan saat ini, maka dia akan berada dalam keadaan damai. Tidak takut kehidupan, tidak takut kematian. Itu poinnya. Nggak tahu bisa nangkap nggak poin saya? Oke, ya. Nah,
Jadi kematian ini bisa memotong ya akar kehidupan tanpa memberitahu, tanpa isyarat. Pokoknya aku akan datang, kata kematian. Tetapi bagi orang yang sadar, selalu hadir di sini saat ini sekarang, tidak menjadi masalah. Nah, ini titik berat saya hari ini. Perhatikan, kita hanya akan tahu kematian itu datang ketika itu terjadi. Nah, kematian bukanlah penderitaan besar. Penderitaan besar justru saat kita punya peluang dan kesempatan, kita tidak benar-benar hidup. Dan terus menunda segala sesuatu. Yuk, lihat saya semuanya. Kematian bukan penderitaan besar. Penderitaan yang paling besar justru kita menyia-nyiakan kehidupan. Catat. Jadi walaupun kita harus menyiapkan kematian, tidak usah berfokus pada kematian. Berfokus saja kepada kehidupan. Karena kalau hidup kita sudah kita isi dengan sebaik-baiknya, ya sudah, kita juga akan mati dengan sebaik-baiknya. Jadi oleh karena itu, penderitaan yang terbesar bukanlah kematian. Tapi penderitaan yang paling besar adalah menyia-nyiakan kehidupan. Dan selalu menunda. Jadi peluang dan kesempatan yang kita miliki sekarang ini selalu ditunda. Yuk sekarang saya nanya, para sahabat, apakah para sahabat sekarang bisa berbuat baik? Adakah peluang sekarang di tangan kita, kesempatan untuk berbuat baik? Tetapi apakah kita melakukannya? Menunda padahal saat ini kita punya peluang dan kesempatan untuk bisa melakukannya. Dan Allah sedang memberikan kontrol kepada kita untuk melakukannya. Kita tidak melakukannya. Sekarang mengerti penderitaan paling besar apa? Jadi penderitaan yang paling besar bukan kematian. Penderitaan yang paling besar adalah menyia-nyiakan peluang dan kesempatan yang diberikan Allah untuk benar-benar bisa mengisi kehidupan. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Kalau begitu kematian apa? Kematian itu ujungnya. Tetapi walaupun kematian ujungnya, kematian itu tidak disebut sebagai akhir kehidupan. Tapi kematian adalah puncaknya kehidupan. Jadi jika kita memahami kematian, hidup akan menjadi intens. Di situ akan lahir yang namanya totalitas. Jadi rasa takut tidak akan pernah membantu sama sekali. Karena ketakutan justru akan mengaburkan pikiran. Tidak pernah ada pemahaman yang lahir dari rasa takut. Ini agak berat kata-kata saya. Tidak pernah ada pemahaman yang lahir dari rasa takut. Jadi orang yang takut akan kematian, justru rasa takutnya menghalangi pemahaman dia tentang kematian itu sendiri. Jadi ketika dia tidak paham kematian itu apa yang terjadi? Yang terjadi semakin takut akan kematian. Maka akan semakin mengaburkan pikirannya. Pemahaman tentang kematian tidak akan bisa dicapai. Jadi para sahabat, kapanpun kita merasa takut, itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk memahami bahwa hidup itu adalah sesaat. Makanya hidup itu sering digambarkan seperti bunga. Tahu bunga? Bunga cantiknya berapa lama? Sebentar. Tetapi walaupun sebentar kan cantik. Bunga itu hanya sebentar harumnya. Tapi walaupun cuma sebentar kan harum. Gak apa-apa kehidupan kita sebentar. Yang penting cantik dan harum.